Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Para malaikat selalu menjaga orang-orang yang setia, orang-orang yang takut akan Tuhan, dan umat Tuhan selalu dilindungi oleh para malaikat. Malaikat mengelilingi orang-orang yang benar. Jadi jangan takut hidup di dalam dunia ini, karena Tuhan selalu memerintahkan para malaikat untuk melindungi kehidupan kita, sehingga hidup kita tetap ada dalam genggaman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan, karena Engkau senantiasa menolong kami, memelihara, menuntun setiap langkah hidup kami. Kami juga merasakan kehadiran Tuhan atas hidup kami di tengah persoalan pergumulan. Dan di tengah situasi pandemik pun Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kami percaya Tuhan selalu ada. Pada pagi hari ini kami mau mendengarkan suara-Mu. Tuhan memberkati. Biarlah firman yang kami dengar menjadi satu firman yang hidup. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Daniel bertemu dengan malaikat Gabriel. Dalam Alkitab, rupanya malaikat Gabriel pertama kali muncul itu di dalam Perjanjian Lama. Dan di dalam Perjanjian Lama ada satu peristiwa ketika Gabriel bertemu dengan Daniel. Dan Daniel pada waktu itu mempunyai satu mimpi, tapi dia tidak tahu artinya. Dan malaikat Gabriel membantu supaya Daniel mengerti apa arti mimpinya. Lalu Gabriel muncul kembali dalam Perjanjian Baru ketika dia bertemu dengan Maria. Dia menyampaikan berita bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan Immanuel. Jadi penampakan pertama Gabriel adalah dia bertemu dengan Daniel. Nah, ketika dia bertemu dengan Daniel, itu bukan hanya sekali. Dia menampakkan diri kepada Daniel 2 kali. Lalu Bapak Ibu serta saudara-saudari, ketika Daniel mendapatkan penglihatan di Sungai Uli pada waktu itu, pada zaman itu. Nah, Daniel itu melihat penglihatan tentang domba jantan dan kambing jantan. Ia melihat seekor domba jantan berdiri di depan Sungai Ulai. Lalu domba jantan itu memiliki 2 tanduk yang tinggi, tetapi satu tanduk, yakni yang tumbuh belakangan, lebih tinggi daripada tanduk yang satu lagi. Domba jantan tersebut menanduk ke barat, ke utara, ke selatan, dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia. Dia berbuat sekehendak hatinya dan membesarkan diri atau menyombongkan diri. Kemudian Daniel juga melihat seekor kambing jantan datang dari sebelah barat. Kambing jantan itu punya 1 tanduk besar di antara kedua matanya. Lalu kemudian kambing besar itu menyerang domba jantan ini dengan keganasan yang hebat. Dan juga ketika waktu itu sangat mematahkan kedua tanduknya. Dan domba jantan itu tidak berkutik menghadapinya. Kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya, tetapi ketika sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk besarnya itu. Lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh. Dari salah satu tanduk itu tumbuh tanduk yang kecil dan menjadi besar. Ia membesarkan dirinya kepada Tuhan dari tempat kudusnya, dirobohkannya, dan korban sehari-hari
digantinya dengan kebaktian yang fasik. Lalu ketika Daniel berusaha mengerti arti penglihatan itu, lalu muncullah malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel mengajari kepada Daniel supaya Daniel mengerti penglihatan itu. Lalu Gabriel mengatakan bahwa domba jantan itu melambangkan kerajaan Media Persia, sedangkan kambing jantan itu melambangkan kerajaan Yunani. Karena ini penglihatan banyak tanda-tanda. Dan yang mengalahkan kerajaan Media Persia, tanduk yang besar itu adalah raja pertamanya. Bahwa tanduk itu patah dan muncul 4 tanduk lain, berarti akan ada 4 kerajaan muncul dari kerajaan itu. Tanduk kecil yang muncul dari salah satu tanduk itu adalah seorang raja jahat yang akan membinasakan banyak orang, bahkan menentang Tuhan, tetapi ia sendiri akan dihancurkannya. Penglihatan Daniel ini adalah nubuat raja Yunani pertama itu adalah Alexander Agung yang akan mengalahkan kerajaan Media Persia. Ketika zaman itu Raja Agung Alexander wafat, kerajaannya dibagi menjadi 4 oleh para jenderalnya. Dan raja jahat yang muncul dari salah satu pecahan kerajaan Yunani adalah Antiochus Ephanes yang membunuh banyak orang Yahudi dan juga menajiskan bait suci pada tahun 167 sebelum Masehi. Itulah penglihatan yang disampaikan kepada Daniel, dan Daniel melihat penglihatan itu dan malaikat Gabriel mengartikannya. Lalu dalam Daniel 8 ayat 24 demikian bunyi firman Tuhan. Kekuatannya akan menjadi besar, kekuatannya akan menjadi hebat, tetapi tidak sekuat yang terdahulu, dan dia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan, dan apa yang dilakukannya akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakan, juga umat orang kudus. Jadi malaikat Gabriel menjelaskan kepada Daniel tentang arti penglihatan itu, bahwa akan muncul seorang raja, dan raja yang agung ini, Alexander Agung, juga akan dihancurkan oleh para jenderalnya sendiri. Dan yang tidak bisa hancur adalah umat yang tetap percaya kepada Tuhan. Jadi bangsa Israel pada zaman itu, Yeremia menubuatkan akan dihukum ke Babilonia selama 70 tahun, dan itu terjadi. Tapi sesudah masa itu, Raja Babel, kerajaan Babilonia pun tidak ada lagi, lalu dikuasai oleh kerajaan Yunani. Bangsa demi bangsa, kerajaan besar melawan kerajaan besar. Sejarah mengatakan banyak kerajaan-kerajaan besar hancur, dan sampai hari ini hanya tinggal sejarah. Hanya satu bangsa yang tidak habis sampai hari ini, yaitu bangsa Israel. Orang-orang Yahudi hidup sampai hari ini. Tuhan memberkati orang Israel sampai hari ini. Dan pelajaran penting buat kita pada pagi hari ini, ketika kita tidak mengerti, Tuhan akan mengirimkan Roh-Nya yang kudus menerjemahkan segala sesuatu yang kita tidak pahami. Dan Tuhan menyuruh malaikatnya untuk kita dapat mengerti, memahami kehendak Tuhan. Zaman akhir ini banyak tanda-tanda akan muncul, tapi tetap percayalah kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang benar. Dia adalah Raja kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih kepadamu karena Tuhan selalu menolong kami. Biarlah firman-Mu pagi ini juga menopang kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihi